Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur hamba subuh pagi ini Allah ridha memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Betapa banyak manusia yang dicabut oleh Allah sebelum taubat. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya yang namanya manusia itu siapapun kecuali Rasul. Termasuk kiai pada pagi ini banyak salah saudara-saudara. Jamaah sami mawon. Kekurangan kita dari umur 15 tahun tolong. Karena kepada hati nurani kita dari umur 15 tahun subuhmu yang bolong berapa kali hitung. Berantem sama mertuamu berapa kali dihitung. Gak akur sama keluargamu berapa kali dihitung. Dengan tetanggamu pernah disakiti dan pernah membalas menyakiti. Ini yang paham adalah indera keenam. Maka Allah turunkan ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Semoga di dalam kesempatan Allah kita mampu menuntun mengarahkan sisa hidup kita ini di jalan Allah. Apa jalan Allah? Masjid.
Saya tidak akan pesan-pesan untuk mengajak umat, walaupun saya sendiri belum tentu bisa sempurna. Tapi saya tidak mencontohkan datang lebih dulu. Sebelum orang masuk, saya harus datang lebih dulu di seluruh masjid itu. Ada teman dan ada. Siapa itu jin yang mukmin lebih dulu, Pak? Nuntun hati itu ke masjid, tidak ada jalan lain. Istana panel itu. Kudu DPR apalagi. MPR kami mawon. Tuntun ke masjid. Semoga jamaah jadi ahli masjid. Hanya 7 golongan saudara-saudara yang Allah ridho memberikan syafaat melalui rasul-rasulnya. 7 golongan. Sab'atun lazilur fil lazila ila zil yamal jamaah. Ada 7 golongan. Pemimpin yang adil, remaja yang taat beribadah, hamba-hamba Allah yang selalu rindu dengan masjid, artinya merasa rugi kalau tidak ke masjid sekali waktu saja. Lebih-lebih subuh, seluruh sholat amal soleh itu, Pak, tapi khusus subuh, masya Allah, ada nilai plus di situ. Sholat lainnya nggak ada. Hanya di sholat subuh itu ada nilai plus. Apa itu? 2 rakaat fajar. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Tuh, kelebihannya di situ. Dan juga tahiyatul masjid. Di rumah nggak ada tahiyatul bait. Ada di masjid. Ketiga ada tadi orang yang rindu dengan masjid merasa rugi kalau tidak sholat ke masjid. Sekalipun merintih perutmu, meriang sedikit-sedikit jalan. Bagaimana nanti kalau meninggal? Syahid. Nomor 4 adalah pertemuan awal karena Allah, perpisahan nanti juga karena Allah. Nomor 5 diajak berbuat zina, takut atas dosa-dosa Allah. Diajak LGBT tidak mau. Diajak ke GBK nonton konser Coldplay tidak mau. Nonton LGBT tidak mau. Nomor 6 menyampaikan sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak ngerti. Dalam arti jangan diungkit-ungkit. Jangan pamer, jangan riak. Hamba Allah boleh. Namun untuk administrasi tetap ditulis. Karena nama itu akan sampai akhirat, saudara-saudara. Nomor 7 adalah orang yang selalu setiap denyutan jantung ini zikrullah. Nah, 7 golongan ini insya Allah termasuk jamaah Al-Husna pagi ini. Alhamdulillah. Tentu yang ngantuk dipotong 1%. Yang sojol juga dipotong. Baik, tema pagi ini sangat perlu kita dengarkan. Walaupun temanya sederhana, tapi maknanya ya Allah sangat dalam sekali. Banyak orang kafir masuk Islam gara-gara tema pagi ini, saudara-saudara. Syukurlah yang pagi ini bisa hadir. Semoga yang habis sholat subuh pulang tidur ketemu mengira tidur. Tema pada begini adalah makna dan hakikat kurban. Kurbannya ini sudah sering disampaikan khotib kok. Kenapa dia menyampaikan tema ini? Masing-masing ulama itu ada kelebihan, saling melengkapi. Di sisi lain ada kekurangan. Tiap gowo menerima kekurangan dan tiap gowo menerima nasihat yang baik. Saya juga tidak segala-galanya, karena saya sadar di atas langit masih ada langit lagi. Banyak anggota kami yang doktor, profesor. Saya hanya punya umur saja dituakan. Setiap 3 bulan sekali alhamdulillah bisa kumpul. Profesor Satori, Doktor Sujai dan sebagainya banyak itu.
Dulu pernah 2 kali Haji Hidayat, karena sekarang belum sibuk bikin pesantren di Banten. Kami sama saya dia mohon maaf nggak bisa sowan apa-apa. Baik, kita lanjut. Di dalam kamus besar bahasa Arab namanya munjid. Qoroba yang berupa korban. Qoroba ini adalah dekat. Secara bahasa dekat orang soleh ini sudah termasuk kurban. Dalam istilah ulumul Quran, setiap kehidupan jantung kita harus dekat kepada Allah. Kita buka surat Al-Baqarah 186. Itu kurban istilah ilmu Al-Quran. Dibuka biasanya dapat. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan semua orang melepaskan. Oh, beda orang. Dan Al-Baqarah 186. Mana itu video? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah tak jaga soleh Allah. Kacamata dipakai, Allah pakai. Itu ayatnya. Siapa yang dekat kepada Allah akan lebih dekat lagi. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Dekat dengan mengingat kebesaran Allah. Catat saja Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Hadisnya Sahih Tirmidzi. Idza taqarraba shibran min abdi, barang siapa yang mendekati aku ini hadis qudsi. Qala ta'ala, siapa yang mendekati aku 1 jengkal, kata Allah, aku akan kejar dengan 1 depa. Barang siapa hamba akan mendekati aku dengan 1 depa, aku akan dekati dengan 1 zira. Barang siapa yang mengejar aku, mendekati aku dengan berjalan kaki, aku akan lompat untuk menolong hamba. Subhanallah. Karena Allah itu dekat, saudara-saudara. Dan Allah tidak akan pernah lengah untuk melihat mengawasi apa yang dilakukan hambanya selama hidupnya itu. Surat 50. Surat Qaf. Jadi ngaji itu clear ya. Nomor ayatnya, nomor suratnya, bunyinya. Surat Qaf. Surat 50. Atau 50. Ayat 16. 17, 18, 19. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid
sesungguhnya kami, ini nahwu sorof. Maka ulama nasional itu harus luas ilmunya. Quran hafal, tafsir hafal, hadis hafal, nahwu sorof iso. Kenapa wa nahnu? Kok tidak ana? Ada mutakalim ma'al-lahdah, ada mutakalim ma'al-wa'ir. Quran juga berkata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau sudah Allah katakan nahnu, ini ada makhluk yang terlibat di situ untuk ikut mengawasi manusia. Maka Allah katakan kami. Karena Allah punya malaikat-malaikat yang bersayap 2, bersayap 3, dan bersayap 4. Allah juga punya malaikat hafazah, pengawasan. Allah punya qarin untuk menemani. Siapa teman kita ini? Baru panjang kalau bicara tentang tafsir saudara-saudara. Maka wanti-wanti kiai setiap ahad pertama teko. Walaupun ngantuk teko. Beriang sedikit-sedikit hilang nanti. Coba terjemahkan surat Qaf, surat 50, ayat 16, 17, 18, 19. Moga. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Cukup matur nuwun. Ini warna'u, ada malaikat raqib mati. Dan ada malaikat yang tersembunyi. Dimaksud adalah yang akan sowan ke rumah kita masing-masing, itu Israel. Maka Allah katakan kami lebih dekat dengan hambaku dibanding urat leher. Artinya adalah Allah tidak akan pernah lengah. Kita lihat ayat yang menerangkan Allah tidak akan pernah lengah sepersekian sekon pun mengawasi aktivitas manusia dari Adam sampai akhir zaman. Dan Allah bagi Allah pun payapun. Jumlah manusia dari Adam sampai akhir zaman nanti berapa triliun ini sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Kita buka surat 19 ayat 94 95 yang berapa dibuka, yang 10 cukup mendengarkan saja, tidak usah nulis tidak biru ya. Surat Maryam, bukan Maryam ya. Surat 19 ayat 94 95 itu jumlah manusia dari Adam sampai kiamat nanti berapa triliun itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita ini nomor berapa orang ngerti lah. Detik lahirnya, jamnya, matinya. Subhanallah. Terjemahkan surat 19 ayat 94 95. Ya Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan dilarang akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Baik. Nanti kita ini akan datang menghadap Allah itu nafsi. Eling-eling itu. Ada pengecualian nanti. Khusus suami, istri, putra, putri yang soleh dan solehah
ahli sholat bukan tukang sholat, nanti akan dipertemukan oleh Allah di Jannatul Adn. Sekalipun bapaknya ulama besar, bagaimana anaknya? Sholat orang. Jangankan manusia potongan seperti saya. Rasul Nabi Ibrahim kurangnya apa? 1000 kali tangisan jeritan azhar, Nabi Ibrahim tidak bisa menolong saudara-saudara. 1000 jeritan tangisan Kan'an dan istri Nabi Nuh juga tidak bisa menolong. Tidur bersama, bubuk bersama di ranjang kamar tidur, Nabi Lot tidak bisa menolong bojone sendiri. Paman Abu Thalib yang membela Nabi sampai akhir hayat, siapa yang mau membunuh keponakan saya, langkai leher saya dulu. 1000 jeritan tangisan Abu Thalib, Nabi Muhammad tidak bisa menolong. Ini itu. Jangan mentang-mentang bapaknya hafal Quran, sholat enggak anak saya itu. Kalau enggak sholat, no. Surat 53 An-Najm ayat 38, 39. Ibu-ibu yang bawa buku dibuka atau yang bawa buku. Allah tasiru wasiratun wisra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Surat 53 An-Najm ayat 38 39. Monggo. Yaitu Allah seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Itu ayatnya saudara. Supaya rampung, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah besok akan ketemu anak-anakmu, ketemu bojomu, ketemu putumu, cucumu. Catatannya apa? Ahli sholat, bukan tukang sholat. Allah kumpulkan di Jannatul Adn. Ini oleh-oleh buat ke rumah nanti, musyawarahkan dengan keluarga. Wanti-wanti anakmu, cucumu jangan sampai tinggalkan sholat saudara-saudara. Ini nanti penuh. Karena di akhirat sholat nomor 1 akan diperiksa. Awwalu ma yuhasabu bina abdu yaumal qiyamah as-sholat. Tinggal bagaimana orang tuanya ke masjid orang. Menuntun anaknya tidak, menantunya tidak. Tentu bertahap, namanya anak muda kan angel, kan? Harus proses itu. Kita buka surat 13 Ar-Ra'du. Surat 13 Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du ayat 23. Surat 13 ayat 23. Semoga kita mampu maksimal berusaha keras menuntun anak jadi ahli sholat. Kalau sudah kita maksimal mengajak anak punya pilihan sendiri, wallahu a'lam. Nanti di akhirat sudah gugur kewajiban kita. Terjemahkan Jannatul Adn, yaitu surga-surga Adn. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang salah dari nenek moyangnya. boleh. Jangan keliru. Ya. Orang yang soleh bukan yang salah. Yaitu surga-surga Adn. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Cukup, sudah bagus itu. Baru pertama sudah kayak begitu, sudah bagus itu. Mana? Bibi biasanya ada mau pulang kampung.
Lagi-lagi jaga sholat keluargamu, saudara-saudara. Al-Baqarah 238. Al-Baqarah 238. Ini wanti-wanti Allah, bukan kiai. Jaga nomor satu sholat itu, terutama di masjid berjamaah. Hafizu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Monggo. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Karena Allah sholat itu apa geleng-geleng? Bapak-bapak ke masjid ini karena sopo. Karena yang diterima Allah hanya sholat, dan karena Allah itu ayatnya, bukan kiai. Lanjutkan surat 6 ayat 162, 163, surat 6. Surat peternak atau binatang, ya. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Monggo. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri muslim. Maturun, selesai makna kurban. Siapa yang dekat kepada dalam arti jatah solona itu kemudian dekat kepada Allah. Kita lanjut hakikat kurban. Sebelum kami melanjutkan pemaparan tentang hakikat kurban ini, saya mohon maaf. Mungkin manhaj sistem metode khususnya saya dan beberapa teman-teman saya dan ulama-ulama di Indonesia atau di dunia, masing-masing sistem akan semakin meningkatkan kecerdasan otak kanan, otak kiri. Tapi sistem ini kok nggak berarti harus kita cari sistem yang lebih canggih lagi. Mengapa sistem atau manhaj menurut dakwah itu harus dicari yang lebih tepat sasaran agar umat Islam khususnya paham tentang hakikat kurban. Karena kalau tidak paham hakikat kurban, walaupun dia kurbannya sapi berdarah, tapi korupsi jalan terus. Karena belum paham apa sebetulnya hakikat kurban. Nanti akan ketemu ayatnya, saudara-saudara. Mungkin sistem manhajnya ulama masih belum tepat sasaran, sehingga banyak belum mampu menuntun umat agar perbuatannya semakin bagus. Koruptor semakin menggurita di mana-mana. KTP banyak yang masih tidak sholat. Karena di sini letaknya. Apa hakikat kurban itu? Mengapa Ismail tidak jadi disembelih? Walaupun ayat menekankan bahwa jangankah hanya seperti kiai. Apa sih kiai itu? Nah, saya ingat, saya juga sering di-WA oleh beberapa jamaah. Kiai, apakah sistemnya masih keliru? Atau manhajnya masih salah? Terbukti banyak berapa umat Islam sudah kurban.
Tapi kok masih banyak juga orang koruptor dan duit yang buat beli korban juga korupsi. Ada sistem penyantan ini yang belum pas. Saya sadar. Saya jawab. Bukan sistem dan manhajnya ulama. Mungkin ulama yang sudah level profesor doktor sudah bagus. Ada yang baru latihan jadi ustaz belum paham hakikat korban. Sehingga tidak nyambung, tidak sinkron antara makna dan hakikat korban. Subhanallah. Saya belajar sudah 19 tahun latar belakang pesantren Universitas NU di Semarang zaman Subhan Syekh. Banyak ulama-ulama guru kami mengajarkan ini korban yang sah, yang mustian. Sunnahnya membeli sendiri, abdolnya menyaksikan, boleh makan dagingnya. Itu syar'inya. Tapi hakikat korban ini zaman itu manhajnya belum pas. Kalau manhajnya sudah pas, banyak orang kafir masuk Islam. Nanti akan saya contohkan orang kafir masuk Islam gara-gara historis korban. Nanti akan ketemu. Yang paling bagus apa? Hasil yang duit yang buat beli korban itu halalan thayyiban. Korbannya ikhlas karena Allah, tidak terpaksa. Lantas juga sesuai dengan tuntunan syariatnya itu hakikat korban. Kita lanjut. Ini menyangkut hidayah dan taufik. Hidayah atau dhalalah. Kita buka surat 6. Surat 6 ayat 125. Manhajnya, sistemnya sudah bagus. Tapi mungkin manusia itu masih terkontaminasi godaan-godaan syaitan, sehingga dia korban sapi bergala tapi ditolak oleh Allah. Jadi gitu. Apa? Mengapa? Sapi bergala itu mahal, saudara-saudara. Beratnya 1,4 ton. Harganya 145 juta. Tapi kenapa di sisi Allah mudah? Karena hakikat korban belum nyambung. Harus punya penasihat juru bisik yang ahli agama. Apalagi orang yang bukan ahli agama menjabat urusan agama. Udah kacau balau. Bisa orang biksu masuk masjid semua ibadah di masjid itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tema bulan depan. Kita lanjut. Rasul sendiri itu sampai curhat sama Allah. Ini menyangkut saya nanti ya. Mungkin saya masih banyak orang sistem. Ya Allah, apa salah saya? Apa dosa saya? Apa mungkin kurang sistem saya untuk menyampaikan dakwah kepada umatku, ya Allah. Paman-pamanku sendiri juga tidak mau kok saya dakwahi. Menantang saya bahkan akan membunuh saya, menyuruh daksud dan suroko. Apa sistem dakwah saya ini masih keliru, ya Allah. Paman saya Abu Thalib yang merangkul saya, menolong saya. Saya juga tidak berhasil mengajak paman saya Abu Thalib. Kita buka surat 38 Al-Qasas ayat 56 ya. Itu contoh curhatnya Rasul. Jadi jangan salahkan umat, jangan salahkan ulama. Kalau saya sudah gembar-gembar di sini, tapi masih banyak manusia di dunia yang masih banyak yang salah. Itu menyangkut hidayah dan dhalalah. Kita buka dulu surat 28 Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad, saya beri tugas untuk menyampaikan, untuk mengajak pamanmu, mau dan tidak mau, mukmin dan kafirnya pamanmu, itu bukan urusanmu. Ini ayat ini. Terjemahkan. Sesungguhnya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi.
Baik. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Semakin bagusan intonasinya hebat itu, juru syair itu. Juru puisi itu Marzuki, ya. Ismail itu bagus. Baik, kalau Budi nggak ada standar aja. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan terkutuk koruptor kabeh. Lanjutkan itu bagus itu, nggak apa-apa itu. Siapa namanya? Baik, kita lanjut. Terus surat 6 ayat 69 ya. Hai mubalik, tugasmu itu untuk berdakwah, untuk taklim. Kamu tidak ada tanggungan untuk mukminnya seseorang itu. Surat 6 ayat 69 Mas. Surat Al-An'am. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Oh, bagus itu. Tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Nah, baik, itu ayatnya Pak. Takwa dan tidak takwanya seseorang yang kamu ajak itu bukan urusan. Nanti ada katakan sedikit pun, katakan sedikit pun. Ini tadinya alhamdulillah saya terhibur Pak. Ketika saya sudah lapar mau makan soto itu, tapi tidak ada itu sedikit pun. Jadi mohon maaf, jemaah. Jadi kalau MUI, karena saya teman-teman saya banyak di pusat itu, sudah menyampaikan fatwa, tapi tetap saja di Indonesia masih banyak orang yang brengsek dan brutal. Itu karena hidayah dari Allah tidak diturunkan oleh Allah, karena disesatkan. Surat 6 ayat 126. Ada hamba yang dituntun oleh Allah menerima Islam, menerima nasihat agama. Ada hamba yang disesatkan. Mengapa ini? Dikirakan surat 6 ayat yang ke 126. Akan syarhallahu sadrul Islam. Ayat 126. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami. Jelas 125. Orang yang menerima peringatan. 125. 125 keliru. Dia yang Al-Quran, jadi kalau keliru ngerti saya. Ayat 125. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, dan dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi manusia itu, saya ikut puisi. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah itu tidak hanya sesak nafas ampek, dia tidak paham segala apapun yang halal pun diharamkan, yang haram pun dihalalkan. Sudah tidak peduli halal dan haram karena disesatkan oleh Allah. Pertanyaannya, mengapa disesatkan? Ini sangat ilmiah saudara-saudara. Allah perintahkan, ini bukan anjuran, perintah. Al-Baqarah 168. Buka. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. 168 dan 169. Terjemahkan. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 168. Wahai manusia, makanlah
dan makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Lanjut. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Perhatikan makan minum kita, saudara-saudara, termasuk saya. Periksa lebih dulu. Beras itu halal. Jadi nasi kita makan halal. Tapi duit yang buat beli beras itu dari mana? Tuh, sangat dalam itu, Pak. Kalau apa yang dimakan istri kita, anak kita, ini jelas, sudah jelas dan jelas sesuatu yang korupsi, merampok, nipu, begal, nyopet, ini akan menyebabkan Allah menyesatkan mereka. Karena di dalam tubuh tersimpan barang-barang yang haram. Baik, kita lanjut hakikat korban. Kita buka surat 37. Surat As-Saffat ayat 102. Di situ kunci. Falamma balagha ma'an sa'a qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara. Al-ayat terjemahkan surat 37 surat As-Saffat ayat yang ke-102. Monggo. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ya Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Di sini mukadimah pembukaan akan menuntun kita memahami hakikat korban. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di situ dijelaskan prosesi mimpinya Nabi Ibrahim satu malam itu 3 kali terulang-ulang. Laki-laki terbayang menyembelih Ismail. Karena siapa yang menggerakkan mimpinya Nabi Ibrahim? Mimpi itu adalah merupakan training kematian. Disebut mati majasi. Surat 39 ayat 42. Nanti akan paham bahwa mati majasi dalam tidur itu. Dicatat saja surat 39 ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lebih lepaskan nyawa. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha lam tamut fi manamiha. Jadi tidur ini adalah mati majasi, bukan mati hakiki. Dengan teman-teman, roh digenggam oleh Allah, bukan dicabut Allah. Digenggam oleh Allah. Suatu saat roh ini akan disambungkan oleh Allah saat bangun tidur. Siapa yang menentukan bangun tidur itu? Niatnya manusia dan atas kehendak Allah. Maka kalau mau tidur tolong ditambah doa saudara, kecuali bismillah Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengar ridhomu ya Allah, bangunkan kami dan istri keluarga kami ya Allah sebelum engkau memanggilku.
Bahkan sebelum azan dikumandangkan, ya Allah, bangunkan lebih dulu ya Allah, agar kami bisa berebut sok depan. Tolong kata dengan bahasa itu, saudara. Insya Allah Allah bangunkan. Dan kalau sudah kebiasaan bangun pagi, itu delalah itu. Seolah itu ada yang membangunkan. Mohon maaf kalau orang lain dosa. Anak saya nomor 6 itu yang sering antar saya itu, Pak. Sampai sekarang itu. Harus orang tuanya ngoprak, tani. Padahal HP-nya sudah disetel alarm. Sampai baterainya habis. Tetap saja masih ngorok. Ini yang salah HP-nya atau yang punya HP itu? Karena Allah juga akan mengabulkan doa kita. Kalau kita bangunkan sebelum Allah memanggil. Hayya 'alas sudah bangun dulu. Kalau perlu tidak usah disetel ngaji, bangun sendiri. Tapi jangan nanti kaget nanti. Di lingkungan sini harus ada masih setel ngaji, Pak. Coba tolong tidak setel ngaji satu kali, bablas Pak, bangun kaget. Ada manfaatnya itu setel ngaji itu, Pak. Ya, membangunkan orang tidak salah. Walaupun ada saya saja yang cocok, ada yang tidak cocok. Saya cocok. Tapi sebatas berapa menit ya. Jangan jam 1 di setel kaset, itu nggak baik. Kita lanjut saudara-saudara. Saat Nabi Ibrahim mimpi yang membuat mimpi Allah, otomatis ayat itu perintah sembelih anakmu besok. Mengapa seperti itu? Ada historis, kita historis. Karena Nabi Ibrahim itu kita buka panjang itu ya. Surat 6 ayat 74 sampai 79 kaitan prosesi pertempuran Nabi Ibrahim dan Asyar. Dengarkan baik-baik, saya singkat saja, tidak usah diterjemahkan. Dan nanti waktunya tidak cukup, dengerin saja. Nanti kalau beliau perintah baca, kalau enggak diam saja. Karena itu sudah banget itu fotonya. Kita lanjut sekarang. Prosesi waktu Nabi Ibrahim belum punya bojo. Menjelang prosesi disunati. 80 tahun baru diperintah sunat itu. Umur Rasul itu yang paling panjang Nabi Adam 1000 tahun. Kedua Nabi Nuh 950 tahun. Umur Nabi Nuh itu ada di surat 29 ayat 14. Itu kita. Jadi sedikit saudara. Umur kita berapa? Paling Nabi kita 70, 80, 100 sudah jarang, Pak. Kalau ada di atas 100 lah itu enggak. Betul-betul pilihan Allah. Terjemahkan Mas surat 29 Al-Ankabut ayat 14 itu umur Nabi Nuh 950 tahun. Hafal, silakan. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya umur itu relatif, kita tidak akan pernah mengerti, saudara-saudara tidak pernah tahu. Saya setiap malam, ya Allah mohon kasih umur 99 ya Allah. 99 mohon itu boleh, tapi sudah ditulis oleh Allah umur saya itu. Rasul mengatakan umur yang paling baik itu seperti apa? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan supaya umur kita jadi baik. Khairun nas, kata Nabi itu, sebaik-baiknya manusia man tola umruhu,
wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah orang yang diberi panjang umur oleh Allah, orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Wa hasuna amaluhu, dan di dalam umurnya itu selalu berbuat kebaikan. Saya ulang, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Wa hasuna amaluhu, dan selalu berbuat baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia man tola umruhu su'a amaluhu, sudah tua bangka, sholat gak mau, kata Islam lagi, ke masjid gak mau, ke masjid nanti kalau udah mati terburuk. Mengapa? Matanya tertutup, kupingnya tertutup, hatinya tertutup. Itu seburuk-buruk manusia. Al-Qur'annya jadi hadis dan Al-Qur'an. Manusia terburuk adalah orang yang sengaja menutup telinga, menutup mata, menutup hati, tidak ke masjid, tidak mau mendengarkan taklim, padahal rumahnya dekat masjid. Dibuka di surat 8 ayat 22 dan 55, itu manusia yang terburuk, karena mereka tidak mau menolak kebenaran Islam. Surat 8 ayat 22 dan 55 ininya sama. Inna syarat jawabi indallah, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran. Benar-benar agak berat sedikit, itu orang-orang yang tidak mengerti. 55 sama itu sesungguhnya. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Baik, terima kasih. Nah, cerita historis Nabi Ibrahim waktu masih muda, ini taat dan patuh kepada bapaknya. Pernah juga ke pasar Syam, jualan patung-patung yang dibuat oleh ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim karena sudah menemukan jati diri kebenaran, patung-patung itu tidak dijual, dibawa pulang lagi. Bapaknya marah. Sering Nabi Ibrahim juga diperlakukan yang tidak baik oleh bapaknya. Ini historis singkat. Rupanya Nabi Ibrahim juga sudah jengkel menghadapi ayahnya itu. Nah, emosilah Nabi Ibrahim saat itu. Itu skenario ya. Patung-patung 361 patung-patung berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ditangkap oleh intel Raja Namrud. Sehingga cerita akhirnya Nabi Ibrahim dihukum obong. Selesai dihukum obong, surat 21 ayat 69. Kulna ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Saya baca lanjut saja. Selamatlah Nabi Ibrahim dari hukuman vonis Raja Namrud. Datanglah malaikat, hebat jamu Ibrahim.
Kamu berani melawan arus, berani menghancurkan berhala-berhala. Siapa yang menyuruh kamu berani itu? Allahu Akbar. Hebat kamu, syuja'ah. Syuja'ah itu berani. Keberanian dalam kebenaran. Malaikat melanjutkan, apakah kamu kalau sudah berani seperti itu, apa konsepnya? Hai malaikat, apapun yang diperintahkan oleh Allah, sekalipun harus menyembelih anakku sendiri, kalau nanti itu perintah Allah, saya sembelih. Dengarkan baik-baik. Rupanya lupa Nabi Ibrahim itu 70 tahun lupa. Waktu didatang oleh malaikat Jibril itu, beliau mengatakan begitu. Malaikat Jibril mengatakan, hebat kamu, jagoan kamu. Apa konsepmu kok seperti itu? Hei malaikat, apapun perintah Allah, wa qalu sami'na wa ata'na. Catat Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 93. Ada manusia wa qalu sami'na tapi wa asoyna. Pertama tadi adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan dan dipatuhi. Tapi berapa banyak manusia sami'na wa asoyna yang seperti sekarang ini, Pak? Mau mendengarkan, tapi korupsi jalan terus, curang jalan terus, bohong jalan terus, ngibul jalan terus. Apalagi nanti sebentar lagi itu perjanjian WHO tahun tanggal 1 Desember tahun 2021 tentang pandemi treaty, lebih bahaya lagi nanti, lebih dari corona daripada treaty. Lalu Nabi Ibrahim lupa ditagih janji oleh Allah surat 37 tadi ayat 102 melalui proses Nabi sembelih anakmu. Rupanya Nabi Ibrahim lali, lalu udah 70 tahun lupa pernah mengatakan bergegas apapun perintah Allah sekalipun untuk membeli anakku saya sembelih. Nah Allah menagih janji gitu. Karena kepatuhan Nabi Ibrahim, Allah lihat. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lengah atas janji Nabi Ibrahim tadi. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 42 saya baca saja. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Allah tidak akan pernah lengah janjimu itu. Saya tagih sekarang, sembelih anakmu. Wah, kata Ibrahim, saya harus sami'na wa ata'na. Ini janji saya, harus saya sembelih. Jadi hakikat kurban itu kepatuhan. Kepatuhan dan ketundukan terhadap perintah dan larangan Allah. Itu hakikat kurban. Sebelum kami meneruskan histori ini, kita lihat dulu. Setelah itu, pagi harinya diceritakan sama Ismail, nah, tadi malam saya mimpi 3 kali berulang-ulang dalam satu malam. Saya harus menyembelih kamu, nak. Nak Ismail belum jadi nabi, masih bocah, masih anak. Tapi karena calon nabi kharikul adat, luar biasa dari kebiasaan anak-anak. Karena calon nabi, kata di sini insya Allah minas sabirin. Ayah, kalau nabi itu perintah Allah, kenapa tidak? Kita wajib ayah wakil sami'na wa ata'na ayah. Ayo kita laksanakan. Di mana tempatnya penyembelihan saya?
Itu jawab Ismail. Pak. Kalau saya ditanya, kamu sendiri bapak ada yang sudah tua. Akhirnya Hajar diajak musyawarah. Hajar ini yang mencak-mencak protes keras, ya Allah. Bengok-bengok, itu bahasa Cina ya, bengok-bengok itu. Teriak tentang ayah. Gila apa? Tidak satu perempuan di dunia ini setega itu ayah. Bukankah ayah itu Rasul dipaham bahwa satu nyawa saja diangkat oleh Allah membunuh seluruh manusia. Surat 5 ayat 32. Dosa apalagi itu anak kandung kita ayah. Mengapa harus dibunuh? Jangan hentikan niatmu ya Allah. Urungkan niatmu ayah. Jangan kamu sembelih anakmu. Dosa besar. Tidak, harus saya sembelih. Ini perintah Allah. Saya angkat saja ya. Urungkan niatmu ayah. Jangan kamu sembelih. Hajar masih susah untuk dilukkan itu. Sampai 3 hari saudara-saudara. Akhirnya yang meluluhkan hati Hajar sopok anaknya. Calon Rasul itu bekal di kuburan itu dan di akhirat 3 hal buruk. Betul sudah disabdakan Rasul itu. Kalau itu pengen selamat dunia dan kuburan dan akhirat, ikhlaskan bu. Patah 1 tubuh 1000. Ikhlaskan Ismail disembelih ayah ibu. Mengapa kamu kok malah bunuh diri? Bunuh diri itu dilarang oleh Allah. Membunuh orang mukmin juga dosa besar. Surat 4 ayat 93. Orang kafir pun tanpa alasan kisah tidak boleh dibunuh. Apalagi anak yang tidak berdosa kau bunuh. Jangan ayah. Akhirnya sang anak Ismail mengatakan bu, agar ayah, ibu dan saya selamat, ikhlaskan bu. Karena bekal di kuburan itu adalah sedekah, taklim dan anak soleh. Kalau saya nanti mati disembelih ayah, insya Allah saya itu akan menuntut itu, menjaga itu di depan surga. Akhirnya, alhamdulillah atas hidayah Allah, Hajar meridhoi. Baik, berangkatlah di Bukit Mina. Itu pun masih digoda oleh syaitan. 7 langkah berjalan, sudah ada penjelmaan syaitan persis seperti azan. Nah, walaupun saya musyrik itu kan tidak bisa diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Jangan nak, walaupun aku musyrik, jangan kamu bunuh anakmu, ini cucu saya. Karena Ismail kalau mati, ayah, jangan kubris itu. Itu bukan kakek itu iblis, setan, jin, perayangan itu. Terus gimana? Ambil batu kerikil. Ayo tak sembuh. Aduh ya Allah. Berkat pagi ini saudara-saudara. Silakan ngantuk, tapi kuping jangan ngantuk. Sampai jam 10. Lempar batu kerikil, bukan batu kecil ya Pak. Jadi lontar jumlah itu bukan batu segede, bukan. Kena orang pecah nanti. Batu kerikil jumlah berulang jumlah sudah tak apa. Baru 7 langkah lagi datang lagi Hajar, penjelmaan syaitan itu. Ayah, karena perempuan suaranya kan gede, ayah. Itu yang melahirkan saya 9 bulan 10 hari aja. Waktu itu belum ada sesar. Susah orang lahiran saat itu. Maryam juga susah dibawa kurma itu. Sampai 3 kurma dimakan itu.
Saya susah payah melahirkan Ismail ayah. Jangan kamu bunuh. Lagi-lagi Ismail ngomong, Pak, ayah itu setan bukan ibu itu. Ambil batu kerikil lempar sampai 7 kali. Nah, sampai di Bukit Mina sama-sama ikhlas. Bagaimana nak? Lillahi ta'ala ayat. Baik. Ini terus takbiran ya. Saat Nabi Ibrahim sudah menempelkan pisaunya di leher. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ismail menjadi La ilaha illallah wallahu akbar. Jibril dari atas. Allahu akbar walillahil hamd. Ibrahim, hentikan pisaumu Ibrahim. Allah maha melihat kepatuhanmu. Allah melihat ketakwaanmu. Allah melihat ketawaduan atas perintah Allah. Gagal paham kamu Ibrahim. Bukan itu, bukan anakmu yang harus kamu bunuh. Jangan kamu bunuh anakmu. Bunuhlah nafsu amarahnya. Dengarkan baik. Bunuhlah nafsu lawamahnya. Bunuhlah nafsu hewaniyahnya. Bunuhlah nafsu sifat kebinatangannya. Dosa besar. Jangan kamu bunuh anakmu. Ini Allah kirimkan kita Jannatul Firdaus. Sembelihlah ini, hewan ini. Bunuhlah, sembelihlah nafsu binatangnya. Jangan kamu bunuh anakmu. Surat 17 ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Terjemahkan. Alas mendekati kesimpulan saudara-saudara. Silakan surat 17 Al-Isra atau Bani Israel ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Baik. Karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Ada lagi dicatat surat 6 ayat 151. Ingat bersama. Wala taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak. Lantas apa yang bisa kita ambil kesimpulan pagi ini saudara-saudara? Hakikat korban itu ternyata adalah ketakwaan. Surat 22, surat Al-Hajj, ayat yang ke-37. Saya ulang, surat 22, ayat yang ke-37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Terjemahkan. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menunjukkannya untukmu, agar kamu menganggungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang paling sempurna apa? Pertama, usahakan mencari rezeki yang halal, duit yang halal,
buat 9 korban yang tidak cacat atau berkorbanlah bulan Zulhijjah ini tanggal 10, 11, 12, 13 dan sholat, maka pasal di Rabbika wanhar. Nomor 1 di bulan sholat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wa sholat terus korban. Terus dasar hukum korban. Kutiban nahru aliyah wa sunnatu lakum. Korban ini wajib untukku katanya, tapi sunat untuk umatku. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Man jata sa'ah, barang siapa yang saat itu ada kelonggaran rezeki dan tidak ada urusan yang lebih rukun, tapi dia tidak korban, jangan dekat musola kami. Bagaimana maksud ayat ini? Jika saat itu ada kemampuan, tidak ada yang lebih rukun lagi, tidak ada yang lebih wajib lagi, juga tidak punya utang, anak sudah sekolah semua, sudah rumah tangga semua, masih ada kemampuan, korbanlah. Kalau mampu tidak korban karena medit, nanti akan kena penegasan tadi, jangan dekat musola tempat sholat kami. Sekarang kami persilakan jamaah, semoga korban kita diterima di sisi Allah dari yang halal dan baik insya Allah. Nomor 1 jaga sholat. Dan disitulah esensi hakikat korban saudara. Yang paling bagus sapinya bergala. Sapinya bergala 150 juta, duitnya dari yang halal dan sholat betul-betul karena Allah, itu yang paling afdal. Sehingga dengan ini banyak orang kafir masuk Islam, karena itulah ajaran Islam tentang kepatuhan dan ketakwaan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surat 39 ayat 30. Kita ini mayat-mayat yang berjalan. Nanti kalau sudah dicabut oleh Israel namanya mayyit. Kalau mayat sudah dikafan, dimasukkan ke keranda namanya jenazah. Sehingga cepat atau lambat kita ini akan masuk keranda. Nah, sebelum masuk keranda, tolong beresi ketakwaan kita masing-masing. Insya Allah. Baik, masih ada waktu, mohon 2 pertanyaan untuk jamaah. Silakan tanya yang kaitan tema makna dan hakikat korban, atau mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, sebenarnya kita ada yang berkorban mengatasnamakan keluarga yang sudah meninggal almarhum atau almarhumah. Bagaimana dengan daging yang kita terima? Apakah kita ambil atau kita sudah jalan semua? Makasih Ustaz. Baik. Di dalam hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim, khusus pengorban bisa mengambil sebagian kecil dari daging yang dikorbankan itu jalan. Lantas korban ini, mohon ulama berbeda pendapat. Tapi yang lebih kuat seperti ini saudara-saudara. Berangkat dari pertanyaan tersebut, kami akan kemukakan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adama in qata'a amaluhu illa min salah." Seluruh manusia, termasuk saya dan jamaah,
Ini kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah wafat, kata Nabi SAW, sudah putus semuanya. Artinya, sudah tidak bisa sholat, malah disolati. Sudah tidak bisa hadir taklim, malah undang orang suruh baca Yasin. Sudah tidak bisa bayar duit korban karena sudah tidak di dunia. Udah putus semua. Tinggal amal perbuatan 3 perkara tadi, sedekah jariyah, taklim dan anak soleh. Klaim di situ. Sudah tidak kena kewajiban zakat, sholat, apalagi korban. Apa hak orang yang sudah di kuburan itu didoakan? Surat 59 ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Satu. Orang yang sudah mati ini doakan dengan kalimat suci. Ada ayatnya itu. Jangan salah paham. Surat 19 ayat surat 47 dibuka supaya tidak salah paham ya. Surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika lil mu'minin wal mu'minat. Boleh kata-kata itu dari sholat baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diniatkan untuk mohonkan ampunan kepada bapakmu, ibumu yang sudah meninggal. Yang mukmin katanya terkenal takdir itu. Jangan orang yang nggak pernah sholat ngundang orang suruh takdir yang nggak nyambung itu. Baik, itu catatan saya. Jadi sebaiknya Pak, yang korban itu yang hidup itu. Nah, doa yang hidup itu untuk orang tuanya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat barokahnya, tapi saya lebih setuju yang pertama tadi. Yang berhak korban itu yang hidup itu. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin barangkali ada ustaz menjawab yang tidak sama dengan saya, kita hormati saja Pak. Tapi pendapat saya sesuai dengan hadis pertama tadi, yang dianjurkan dan diperintahkan korban itu yang urip, yang hidup. Nah yang hidup korban itu anak soleh mendoakan kepada yang sudah meninggal. Wallahu a'lamu bishawab. Masalah nyampe tidak nyampe, Allah akan pre-critical itu. Sampai atau tidak nyampe, itu hak Allah. Tapi jelas, ayat mengatakan, surat 6 ayat 160, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Insyaallah nyampe. Perbuatan baik dahulu akan nyampe di sana. Terus surat 17 ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. Manusia itu tinggal perbuatannya kok, apik atau elek. Semuanya akan nyampe, yang baik juga ke sana, yang elek juga ke sana. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Monggo. Yang kaitan korban maupun yang kaitan lainnya. Kalau menang baik berarti sudah rampung. Alhamdulillah sudah paham semua. Monggo silakan satu lagi.
Kalau nggak ada kita sarapan, makan gratis ya, bukan sarapan tapi makan gratis. Monggo. Kurban ini memang atas pribadi atau boleh atas keluarga? Ini masih banyak pertanyaan juga. Baik, terima kasih. Ada 3 hadis yang saya sampaikan. Rasulullah pernah kurban 2 kambing. Yang 1 kambing untuk keluarga Rasulullah, yang 1 kambing untuk seluruh umatnya. Rasulullah juga pernah kurban secara kolektif. 1 sapi atau 1 unta 7 orang. Juga Rasulullah pernah kurban untuk keluarga sendiri, pernah kurban untuk diri sendiri. Jadi tentang kurban ini sudah jelas hadisnya. Boleh atas nama pribadi perorangan, boleh atas nama khusus anaknya saja, boleh atas nama umatnya. Karena jenis orang semua. Boleh atas nama kolektif 7 orang itu. Walaupun tidak dalam satu keluarga, tapi afdolnya. 1 sapi atau 1 unta itu diusahakan 1 keluarga. Misalnya kayak anak saya ya. Anak saya itu 7. Menantu 7. Ya pernah saya bagi-bagi itu. Menantu saya suruh iuran sendiri 7 orang. Anak saya 7 yang iuran sendiri. Jadi 2 sapi. Kalau tidak bisa, ya udah umum. 1 RT 7 orang masing-masing berbeda orang, itu juga sah. Sebetulnya hakikat kurban itu ketakwaan tadi Pak ya. Ketakwaan tadi. Masalah nilai kurban nanti ketakwaan kita masing-masing. Insya Allah kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada yang usul bagaimana saya tidak mampu kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana kalau saya kurban telur sama ayam? Itu namanya sedekah. Silakan bawa ayam di Al-Husna nanti diopor. Ya. Itu sudah kok. Ada nilainya? Ada. Tapi bukan namanya kurban. Kalau kurban khusus ada aturan fikih tadi. Kalau ayam sama telur atau mungkin pecel lele atau sate dan sebagainya, ayam itu sudah kok. Terus muncul pertanyaan lagi, bagaimana saya sudah mencari kemana-mana tidak bisa ketemu sapi laki-laki atau kambing laki-laki. Di fikihnya diterangkan kalau sudah berusaha maksimal tidak ketemu yang laki-laki, padahal afdolnya dan sunnahnya adalah kambing laki-laki. Tidak ada dalil menghalalkan, membolehkan yang betina. Ulama mazhab 4 mazhab berbeda pendapat. Gonrot boleh sapi wadon, al-baqarah namanya. Tapi jarang dilakukan karena itu adalah tidak ada dalil yang mengikat. Ya usahakan kalau sudah tidak ketemu yang kambing laki-laki atau sapi laki-laki ya udah terdepan saja. Jadi pertanyaan ya di alasan ditanyakan seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih, semoga tema makna dan hakikat kurban pada pagi ini dapat menuntun dan menyentuh dan dapat menambah ilmu kita, insya Allah. Kami simpulkan lagi bahwa ketakwaan kita inilah nomor 1 dan dilakukan kurban dengan harta yang halal dan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus semoga jamaah panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ya kantongnya juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita berjumpa kembali dengan tema mati sebelum hidup,
dan hidup sesudah mati. Ini dicatat dulu Pak Jaka. Bulan depan mudah-mudahan saya dan jamaah panjang umur kami akan kupas tema ini, karena banyak orang kafir masuk Islam gara-gara tema ini, mati sebelum hidup dan bagaimana hidup sesudah mati. Subhanallah, semoga tema ini akan menambah kekuatan iman kita, insya Allah. Supaya dicatat, saya nggak lupa nanti. Mati sebelum hidup dan hidup sesudah mati, ini penting kita dengarkan. Mari kita akhiri kafatul majlis. Semoga barokah ilmu kita pagi ini, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.